ini saya akan melakukan pengambilan darah ya Pak ya. Nanti pengambilan darahnya itu akan saya lakukan di sini Pak. Ya nanti, salah. Saya harusnya identifikasi dulu nama pasiennya. Ya, Bapak boleh sebutkan namanya seperti biasa ya, nama, tanggal lahir gitu ya, terus keluhan yang dirasakan hari ini apa, gitu ya. Terus tanda-tanda vital kalau pasiennya belum ada data, kan biasanya perawat yang pagi ya, tes udah ada hasilnya, kalau belum ada berarti kita cek dulu. Setelah itu baru kita jelaskan ya tindakannya. Bapak saya akan suntikan untuk ngambil darah, nanti suntiknya di sini ya Pak ya. Nanti tindakannya agak sedikit nyeri, tapi Bapak tenang saja, nanti ikuti instruksi saya aja. Ya. Oke. Yang ketiga, keberapa nih ya? Selanjutnya kita cuci tangan kembali dan kita menggunakan sarung tangan. Sebelum tindakan AGD itu ada namanya tindakan Allen test. Pernah dengar Allen test? Tes Allen. Tes Allen itu fungsinya untuk melihat apakah sirkulasi darah pasien normal atau tidak, dan juga menjadi indikator apakah kita boleh melakukan AGD atau tidak, gitu ya. Caranya, saya boleh minta satu orang, nggak akan disuntik ya, Allen test doang. Yang dapat aja sini. Oh mau sadam, siapa aja lah sini. Sadam. Nih, caranya kita akan melihat sirkulasi darahnya Sadam, gitu ya. Kalau misalnya sirkulasi darahnya bagus, maka boleh kita lakukan analisa gas darah atau pengambilan analisa gas darah ya, darah arteri. Kalau enggak berarti kita pindah ke tangan selanjutnya. Kalau masih enggak bisa, kita coba ke femoralis gitu ya, atau kita cek dulu apakah memang kondisi pasiennya lagi nggak bisa dilakukan pemeriksaan AGD atau seperti apa ya. Biasanya di awal juga dicek suhu ya, dicek suhu dulu gitu ya, dan setelahnya nanti dievaluasi lagi cek ya. Caranya biasanya pasien di sini posisinya kan posisi pasiennya tidur ya biasanya ya. Ini tuh dikasih ini apa namanya bantalan, dan ambilin itu aja deh, kursi 2 ini. Bu Inga lagi ngambil bantalannya. Jadi nanti pasien itu kita kasih tahanan sampai tangannya itu ekstensi ini ya. Nah, ada kayak gitu aja. Ini ya. Ini. Ya, sampai tangannya posisinya ekstensi kayak gini. Nanti kita akan dep di area radialis dan ulnarisnya, arterinya ya. Kita tutup ya, tapi sebelum tutup kita minta pasien untuk buka tutup dulu. Tutup. Kita tahan. Buka. Putih. Berarti nggak ada saluran ya? Tunggu, saya liatin dulu. Ya, sebelumnya merah ya. Sebelumnya merah ya. Nah, lihat telapak tangannya. Lihat apa kali ya? Iya, aku juga. Lihat ini ya. Ini merah ya. Berarti ini kan sirkulasi darahnya masih ada ya, bagus ya. Oke, sekarang coba sama Sadam dibuka tutup. Oke, tutup. Saya akan tahan di area arteri radialis dan ulnarisnya. Saya tahan. Buka, Dam. Nah, ya. Nanti saya akan buka salah satunya, ulna dulu misalnya. Kalau misalnya dia langsung merah, berarti sirkulasinya masih bagus ya. Nah, sekarang saya mau coba yang radialis. Ulang lagi. Tutup. Pak. Kalau misalnya sirkulasinya nggak bagus, dia nggak akan langsung merah. Ya, jadi ketika dibuka, kenapa harus dua-duanya? Karena kita harus lihat sirkulasi dari radialis, ulnarisnya seperti apa. Ya. Kalau misalnya ternyata ketika sudah kita lakukan Allen test, di sini masih putih, ya, nggak langsung merah, berarti ada gangguan sirkulasi dan kita nggak boleh ngambil AGD situ. Karena kita tahu darahnya
seret ya, sirkulasinya nggak bagus ya. Jadi jangan dipakai sini. Boleh kita coba ke yang sebelah kanan ya. Kalau pasiennya nggak sadar gimana, Bu? Oh iya benar. Gimana kalau pasiennya nggak sadar? Kita bantu, tapi posisi tangan pasien kalau bisa di atas jantung. Ya, jadi kita bantu angkat tangannya. Ya, jadi jangan di bawah. Kita angkat. Biasanya kita butuh temen ya kalau misalnya pasien yang nggak sadar. Oke. Berarti kalau tiduran agak gini berarti. Betul. Dinaikin ke atas. Ya, tapi posisinya tetap harus ekstensi kayak gini ya. Nah, kalau sudah, ini dong. Kalau sudah, ini kan berarti udah aman ya. Berarti tindakan yang selanjutnya kita lakukan apa? Siapin alat. Yo, Enggak. Enggak akan dam. Bisa dam. Nih. Ya, udah kayak gini. Kita siapkan alat. Tadi alatnya apa aja? Jadi kalau pengambilan AGD, teman-teman harus santai, ya, nggak boleh terburu-buru. Karena kalau di rumah sakit tuh biasanya kita sampai ambil kursi, duduk di sebelah bed pasien, ya, karena harus pakai feeling, ya. Jadi kalau yang nggak punya perasaan nggak akan bisa ambil, ya. Jadi pakai feel, ya. Ini siapin, ya, bawa ke dekat pasien. Berarti kalau di bed pasiennya dibawa ke bed pasien ya. Ini terus ini kita siapkan needle yang baru karena yang ini akan kita pakai untuk ambil heparin. Heparinnya ambil 0,1 aja, ya. Heparin itu cair ya. Ini contoh ya. Kita ambil 0,1. Kita ambil heparin 0,1. Terus kalau heparinnya udah diambil 0,1, ini kita sebar ke seluruh area, ya, biar semuanya kena, ya. Kalau misalnya mau ambil 3 mili ya berarti sampai full ya. Oh, ini 3 mili, ini yang 3 mili nih, begini ya. Nah, terus kita siapin lagi dan jangan dikeluarin, sisain aja, ya, sisain. Cuma 0,1, sedikit sih 0,1 ya. Udah kayak gitu, kita ambil needle yang baru. Nah, kalau sudah, baru kita akan mulai mencari undulasi yang kuat atau posisi yang kuat, ya. Di mana coba biasa kita ambil? Sebelah mana? Radialis atau ulnaris? Di jajaran brachialis, sorry. Kok brachialis sih? Jajaran radialis ya, sini ya, radialis ya. Nah, berarti kita di sini akan coba pertama kita bersihin dulu. Undulasi itu yang judut-judut, tapi kalian jangan tertipu ya. Karena kalau di IGD yang undulasinya di IGD di intensif gitu ya, yang undulasinya besar itu justru menipu. Ketika wah dapat nih kayak Sadam nih, kerasa banget tapi pas ditusuk nggak ada. Nah, ya nggak dapat. Nah, jadi karena mereka itu si undulasi ini bisa berpindah ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Dan arteri itu dia sifatnya mudah ruptur di sini. Ketika kita sudah salah tusuk biasanya langsung pecah atau langsung bengkak gitu ya. Dan resiko tusuk sate tahu ya. Nah, jadi ini arteri ini kita masukin terlalu dalam. Kalau terlalu dalam ya udah nggak akan kena. Jadi kalau misalnya dimainin, kadang arteri itu AGD itu teman-teman nggak boleh tusuk lepas lagi gitu ya. Jadi kalau udah tusuk belum masuk, mainin dulu
Tapi jangan sekuat gitu ya. Maininnya kan ya. Takut. Sedikit aja. Karena takutnya gitu kalau tusuk sate, berarti kan kita harus narik sedikit. Nah, kalau panjang menariknya, tok lepas lagi. Ya jadi sedikit. Atau kalau misalnya nusuk, ternyata ke pinggir. Nah, kita tarik sedikit, masukin ke sini. Ya jadi tarik sedikit, masukin ke sini. Oke ya. Jadi coba-coba. Nah, kalau misalnya udah nyerah, lepas. Jangan ditusuk lagi di situ. Kalau mau pindah boleh, kalau mau didiamkan dulu ya, ditinggali misalnya ditunggu misalnya 30 menit gitu ya. Baru kita pakai lagi. Ya. Caranya ini sebenarnya teknik. Ada yang pakai, ingat kalau misalnya teman-teman mau cek nadi, jangan pakai ujungnya. Ya, saya pakai sini. Dan jangan jempol ya. Nah, ada yang kayak gini ya. Itu sebenarnya teknik teman-teman mau seperti apa. Ada yang kayak gini misalnya keraba di sebelah sini. Nah, kita tandain. Jarinya jangan kita lepas, diamin dulu. Atau ada yang kayak gini misalnya dari 3 jari kerasa di sini. Nah, ini nanti deketin ke sini, ini kita kasih jarak. Nah, di sini kan tadi ada undulasi nih. Nah, saya tandain antara jari ini berarti ada undulasi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sambil ngecek, itu harusnya sambil pegang alcohol swab. Ya kan tadi di awal udah kasih ya. Nah, yang ini bisa sambil kita pegang sini. Nah, kalau sudah baru kita swab lagi. Swab. Tahan ya, karena tadi udah tahu di sini posisinya ya. Kita tahan, baru kita ambil jarum. Berapa derajat? 30 sampai 45. Sampai 45. Awas jangan ada yang 90 ya. Ini hanya untuk di Femoralis. ya. Teman-teman kalau yang megang femoralis masing-masing itu keraba kuat banget. Ya itu akan mudah untuk resiko berhasilnya tinggi banget, tapi beresiko pecah. Atau kalau misalnya pendarahan agak sulit ngedepnya. Karena kalau misalnya ada AGD atau pengambilan darah arteri, ini ngedepnya nggak bisa sebentar, nggak kayak teman-teman ketika ambil vena ya. Ngecek atau ngedepnya itu bisa sampai 1 sampai 2 menit. Diem aja kayak gini ngedepnya. Ya. Jadi ketika pasien udah diambil, teman-teman nggak boleh langsung pergi, diemin di depin. Ya, jadi nggak boleh langsung diambil. Kalau sudah, nah tadi ya kalau misalnya teman-teman dominan kanan, berarti nyari nadinya ketika sudah dari kanan, kita coba dari tangan kiri karena tangan kanan kita pakai untuk wet ya. Masuk. Oke, kita ganti tangan ya. Waktu itu pernah tuh kelompok angkatan sebelumnya ya Bu ya. Jadi mereka itu misalnya dipasang-pasangin, setiap pasangannya itu saling coba gitu ya, atau yang mau jadi pasien coba. Tapi pas keluar ruangan semuanya bengkak nih, udah gagal ya. Tapi nggak masalah, itu nanti akan hilang juga ya. Oke, kita udah tandain ya. Nah, kayak gini. Pengambilannya itu tangan teman-teman senyaman mungkin megangnya kayak gimana ya, nggak harus yang kaku banget gitu ya. Jadi posisinya kalau misalnya saya tuh enaknya dari samping pasien, kan nanti kita posisinya dari samping pasien ya. Nah, samping pasien berarti dari atas pasien tuh begini ya, tapi posisi tangannya ke arah jantung ya. Jadi misalnya di samping misalnya tangan kiri pasien ya, tangan kiri pasien berarti saya dari samping pasien ambil ke sini. Tapi kalau pasiennya ngadepnya ke sana, ke sana ya, berarti posisi kita ngadep ke pasien gitu ya. Jadi dari menghadap kepala pasien kita ya, ke arah jantung pokoknya. Hati-hati jangan ke arah perifer ya, karena alirannya dari jantung. Nah, kalau sudah, ini kan udah saya tandain tuh tadi ya, misalnya kayak gini. Atau misalnya teman-teman sukanya, Bu, saya sukanya pakai feeling gitu ya. Jadi 3 jari di sini kerasa. Nah, berarti mata kalian udah fokus ke situ. Tadi tahan. Nah, kayak gini. Ya. Kalau sudah, baru kita masukkan 30 sampai 45 derajat. Enggak usah dalam-dalam. Kalau darahnya atau arterinya sudah kena, sasarannya sudah kena,
dia akan langsung naik, nggak usah kita tarik, dia akan langsung naik. Atau misalnya kita bantu sedikit ya, set, dia langsung Naik. naik ke atas ya. Tapi kalau misalnya ketika sudah kita masukin ternyata pas masuk just kok nggak keluar ya, jangan langsung cabut, teman-teman mainin dulu tadi, tarik sedikit, Tarik dulu dikit. ini keluar gitu ya, nyari sambil tangan yang kanan tangan kanan, jari yang sebelah sini ya, jari antar ini sambil cari undulasi, karena tadi kata saya undulasinya bisa berpindah ya. Nah, misalnya ada pindah ke sini. Tapi kalau misalnya ternyata sudah terlihat ada pembengkakan, teman-teman jangan terus main situ ya, boleh dilepas. Nah kalau sudah misalnya ya tadi 3 misalnya ya udah keluar semuanya, tarik, ini kita tusuk. Sorry saya lupa, tadi alkoholnya nggak boleh dilepas ya, tetap di tangan yang kiri. Ya, jadi ketika sudah pasang langsung. Nah ini squid yang udah diambil kita tusuk ke karet ya, baru kita masukin ke cool box. Sebelum masukin ke cool box udah lupa lagi deh, kita kasih gerakan angka 8 biar tadi sih heparinnya nyampur. Jadi nggak akan ada yang beku gitu ya, baru kita masukin ke cool box. Tapi kalau misalnya di ruang intensif nggak harus masuk cool box, langsung aja ke alatnya ya, nanti alatnya otomatis tetap begini ya, biar apa aja sih sebenarnya ya. Terus refleks aja sih nanti kalau misalnya teman-teman ke ICU atau kemana kalau habis ambil darah pasti jangan kan darah arteri kayak Fana juga kayak gini kan ya, dia biar merata sama badannya ya. Cuman kalau tadi heparin sebetulnya fungsinya untuk meratakan heparin ya. Ini di dep 1-2 menit, jangan main ditinggalin pasiennya. Kenapa? Karena bisa jadi pendaran ya, sulit kalau misalnya arteri itu tekanannya tuh tinggi, karena tadi dia dari jantung ya, dari kalau jantung pasti tekanannya lebih tinggi. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?